it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Mardan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya mau bahas tentang pasar monopoli dan ekspektasi rasional. Di materi pertama itu, apa itu monopoli? Bayangkan kalau ada satu toko saja yang jual mie instan di kampungmu. Nah, dan dia yang tentuin harga seenaknya, itu monopoli. Terus pasar monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan saja yang menguasai seluruh pasar tanpa saingan. Tidak ada penjual lain, jadi perusahaan ini punya kekuatan besar untuk atur harga dan produksi. Ciri-ciri utama monopoli yaitu satu, penjual hanya satu perusahaan seperti PLN yang pegang listrik nasional. Kedua, tidak ada saingan dekat. Masuk pasar susah karena butuh modal besar atau izin khusus. Yang ketiga, harga ditentukan penjual atau mereka bisa naikkan harga tanpa takut kehilangan pembeli. Yang keempat, produk unik. Tidak ada pengganti sempurna, misalnya air pump di daerah tertentu. Keuntungan dari kerugian monopoli yaitu plusnya perusahaan bisa investasi besar untuk inovasi seperti monopoli sementara paten obat di Indonesia, BUMN seperti Pertamina bisa stabilkan harga BBM. Minusnya harga mahal, kualitas bisa jelek karena tidak ada kompetisi. Konsumennya akan rugi. Makanya pemerintah atur lewat KPPU untuk cegah monopoli jahat. Contoh nyata di Indonesia yaitu Bulog yang monopoli impor beras, atau Telkom. Dulu di telekomunikasi hasilnya harga stabil tapi inovasi lambat. Jadi kesimpulan dari monopoli ini bisa kita ambil, monopoli bisa efisiensi kalau diatur negara, tapi tanpa pengawasan merugikan masyarakat. Mari kita dukung persaingan sehat agar ekonomi lebih adil. Materi kedua, kita lanjut di materi kedua, yaitu yang berjudul ekspektasi rasional adalah konsep di ekonomi makro, di mana orang-orang memprediksi masa depan berdasarkan semua informasi terbaik yang ada saat ini. Pengertian sederhananya yaitu ekspektasi rasional berarti pelaku ekonomi seperti konsumen atau perusahaan membuat ramalan yang paling akurat tentang inflasi, suku bunga, atau harga barang nanti. Mereka pakai data lengkap dan model ekonomi yang benar, bukan cuma tebak-tebakan dari masa lalu. Kalau salah prediksi itu murni karena hal yang tak terduga, bukan karena bodoh. Ciri utama informasi lengkapnya yaitu semua orang tahu model ekonomi yang sama seperti faktor penyebab inflasi. Ramalan terbaik, prediksi rata-rata cocok dengan kenyataan masa depan. Terus tidak ada lagi sistematis atau tidak ada kesalahan berulang. Beda dengan ekspektasi adaptif yang belajar dari kesalahan lama. Contoh di kehidupan, bayangkan BI naikkan suku bunga untuk tekan inflasi. Kalau ekspektasi rasional, masyarakat langsung memprediksi inflasi turun dan sesuai tabungan atau belanja di Indonesia. Ini relevan saat prediksi pertumbuhan ekonomi atau harga BBM agar kebijakan pemerintah efektif. Dampak dari kebijakan itu, konsep ini bilang kebijakan moneter seperti cetak uang kurang ampuh kalau orang pintar antisipasi. Pemerintah harus transparan agar ekspektasi stabil dan ekonomi lancar. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya, dari tugas yang Bapak berikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, semoga video dari penjelasan dan pengertian saya, semoga teman-teman dan yang melihat video saya yang saya upload ini, semoga teman-teman bisa belajar lagi, lebih tinggikan ilmunya daripada saya, karena saya masih
kurang dan lebihnya itu wajar karena kami manusia. Kalau sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. See you. Nothing, worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So please